menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Kece Festival 2024. Luar biasa. Kurang afdol rasanya kalau di pembukaan tidak dimulai dengan pantun. Wah, betul sekali. Gimana tuh Kak pantunnya? Boleh ya dibantu untuk bilang cakep? Boleh. Boleh. Berakit-rakit kita ke hulu. Cakep. Berenang-renang kita ke tepian. Cakep. Daripada kita malu-malu, lebih baik kita mulai dengan kenalan. Oke, yuk kita perkenalan. Perkenalkan, saya Karna Abadi dan rekan saya Salsa Claudia yang akan memandu acara K-Fest pada hari ini. Luar biasa, perlu diketahui Kece People bahwa K-Fest ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Branding, Marketing, dan Media
atau KC Media dalam upaya memberikan literasi seputar perkembangan dunia broadcasting, media dan teknologi digital yang banyak berkembang di industri 5.0. Wow, nah KC People yang ada di sini udah tahu belum kalau hari ini ada berapa sesi sih seminarnya? Berapa? Ada berapa? Ada 4. Bener. Nah di tahun ini KC Media akan menghadirkan banyak praktisi dan expert di bidangnya masing-masing dalam acara K-Fest. Tak hanya itu Kak Salsa, selain dari ada 4 materi yang akan dibawakan oleh narasumber luar biasa, pada kesempatan kali ini juga ada stand-stand yang siap untuk dihadiri. Betul. Oleh KC People pada kesempatan kali ini. Nah ini yang kita pakai nih. Salah satunya yang kita pakai. Betul. Mungkin teman-teman di sini ada nggak sih yang kayak kepikiran kaos Unesa gitu dapat dari mana sih? Langsung kita spill saat ini Kita saja. spill aja. Jadi di stand ini ada dari BPU. Badan Pengelola Usaha Unesa. Tepat sekali teman-teman bisa tuh dilihat ada di sebelah kanan. Nah itu kaosnya udah pada gantung. Jadi teman-teman kalau mau nih pakai kaos kayak kita langsung aja ke standnya BPU dan milih-milih modelnya di sana. Dengan desain yang simple tapi tetap elegan. Betul, oh ya nggak hanya desainnya ini nyaman banget loh. Setuju. Selain Iya kan? dari BPU juga ada Kecapan. Lalu ada dari KC Media. Kemudian ada dari Neman, ada dari Ola dan UKM Broadcast. Wow. Yang ikut UKM Broadcast boleh angkat tangan? Oke ada di sebelah sana. Nah. Ada dari pojok kanan, pojok kiri? Wow, ada. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti sembari kita mendengarkan sesi materi, teman-teman nanti setelah mendengarkan sesi materi mungkin mau tengok-tengok boleh banget ya. Boleh banget Kak Salsa. Oke. Tadi udah di-mention kalau kita akan menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya. Betul. Kita boleh dong kita bacakan tema yang akan kita bawakan oleh para narasumber hebat. Yang pertama ada apa Kak Salsa? Yang pertama ada digital promotion, the ultimate hook in the modern era. Kalau yang kedua? Ada manajemen event. Yang ketiga? Ada social media platform as digital public space implication for journalism. Dan yang keempat? Ada dengan social Media platform. media. Oke, sebenarnya tadi yang ketiga ada more than talking how public speaking thrive in the digital era. Dan yang keempat nih baru social media platform as digital public space implication for journalism. Boleh dong beri tepuk tangan sekali lagi untuk materi-materi yang luar biasa yang akan dibawakan hari ini. Dan pada pagi hari ini setelah kita membuka acara, sebenarnya kita sudah melihat ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Direktur Branding, Marketing, dan Media atau KC Media by Unesa, ada Ibu Herma Retno Prabayanti SE M Medcom. Terima kasih Ibu sudah membersamai kami pada hari ini. Dan langsung saja selanjutnya kita simak sambutan dari Direktur Branding, Marketing, dan Media atau KC Media by Unesa. Kepada yang kami hormati Ibu Herma Retno Prabayanti SEM Medcom, disilakan. Ojo dawa-dawa fanfare. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa Unesa yang sudah mau menyempatkan hadir di sini dan teman-teman umum juga yang sudah mendaftar di seminar kita. Sebenarnya kami adalah, saya perkenalan sedikit, kami adalah nama siarannya KC Media, tapi direktoratnya namanya Direktorat Branding, Marketing, dan Media. Kami adalah salah satu direktorat yang bergerak di konten kreatif. Jadi kalau kalian misalnya pengen bikin konten, pengen
bergerak di bidang industri digital media, bisa banget gabung di UKM Broadcasting atau sering-sering ikut aktivasi kami. Hari ini kami ada 2 acara, yaitu KFest, KC Festival. Ada 4 sesi pembicara dan pembicaranya kece semuanya. Yang ada di sini ada Agnes, ada Pak Irhamna, itu dosen kalian. Kayaknya ini dari Desgraf ya? Mbak, iya betul tuh Desgraf. Ini Pak Irhamna ya dosennya, kamu nggak lulus nanti kalau nggak datang ke Pak Irhamna. Terus kemudian ada Mbak Meta. Mbak Meta ini Ibu Meta sekarang kita memanggilnya, karena Mbak Meta ini dulu adalah tim kru KC Media yang sekarang sudah luar biasa melalang buana dan sekarang sudah memiliki perusahaan sendiri di bidang agency dan sudah mulai aktivasi hingga klien dari luar negeri gitu. Jadi kalian bisa nanti explore, tanya-tanya banyak hal ke Kak Meta. Meskipun Kak Meta masih muda tapi prestasinya dan kiprahnya di dunia digital promotion luar biasa. Kemudian nanti kita juga sudah kolaborasi dengan teman-teman dari Youth Ranger Indonesia. Iya ya, Mas, namanya Youth Ranger Indonesia. Itu adalah nanti diceritakan ya di sesi 2 tetap tentang industri kreatif. Di sesi 3 dan 4 tentang public speaking, nanti ketemu sama Mbak Agnes, ada Kak Dinda, ada dari ada dari Disway. Kemudian nanti di sesi 2 ada manajemen event dari DBL juga. Jadi kita memang mendatangkan expert-expert. Kalian juga bisa belanja atau mencoba beberapa kreatif kewirausahaan yang dimiliki oleh UNESA, terutama BPU yang di sebelah kanan. Kemudian ada kerupuk, itu dari teman-teman Desgraf. Jangan lupa mahasiswa Desgraf ngelarisi temennya sendiri, jualan kerupuk di sebelahnya. Kemudian ada merchandise dari kami kalau kalian ingin kenang-kenangan, dan juga ada bisnis dari saya, ada Olas Cafe. Nah, saya pengen teman-teman semua itu nggak cuma belajar, bersenang-senang dan berkoneksi. Karena sebenarnya kesuksesan kita semua itu adalah dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Pada saat kita berjejaring dan berkoneksi, mungkin di sebelah kanan kirinya nggak kenal, belakangnya atau depannya nggak kenal, monggo kenalan, berkoneksi, berkolaborasi, dan membuat sesuatu di media digital. Karena kalian tahu kalau media digital itu adalah sarana untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya, dan pasti kalian bisa. Nanti di malam hari kita ada final KCT. KCT itu kece cari talenta, piala dan penghargaannya udah di sana. Tahun depan kalau teman-teman mau ikut monggo, karena hadiahnya itu puluhan juta rupiah, fresh money hadiahnya dari UNESA, dan juga akan diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri kalian. Selamat menikmati acara, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, semoga acara hari ini lancar dan berkenan untuk semua. Dan selanjutnya kami mohon maaf jika ada servis atau pelayanan dari seluruh panitia yang bertugas menyinggung atau kemudian tidak enak hati di kalian, kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bu Herma telah menyampaikan sambutan sekaligus sebagai pertanda bahwa acara hari ini siap untuk dibuka dan dimulai. Langsung saja kita ikuti sesi yang pertama mengenai digital promotion, the ultimate hook in the modern era. Yang akan dipandu oleh moderator kita, please welcome Dwi Cahyani. Terima kasih Kak Salsa dan juga Kak Karna selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir dalam acara talk show hari ini yang bertemakan Digital Promotion, the Ultimate Hook in the Modern Era. Saya Dwi Cahyani yang akan memandu jalannya materi 1 pada sesi hari ini. Teman-teman, di zaman yang serba digital, cara promosi udah berubah banget. Dari yang dulu pakai strategi pemasaran konvensional,
Sekarang kita bisa manfaatin berbagai platform digital. Nah, gimana sih sebenarnya strategi promosi digital ini bisa jadi hook atau daya tarik utama di tengah persaingan yang makin ketat? Yuk kita bahas lebih lanjut bareng dua narasumber keren kita. Please welcome Irhamna Nirbaya Kareka dan Meita Dinar Astaningrum. Silakan Mas Irhamna dan Mbak Meita. Langsung nunggu enggak? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengenalkan dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Mas Irhamna Nirbaya Kareka, seorang art director dari KC Media. Halo semuanya. Nah, Mas Irhamna ini memiliki banyak pengalaman dalam merancang visual kreatif yang efektif dalam mendukung strategi promosi digital. Selamat pagi Mas Irhamna. Selamat pagi. Kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada Kak Meita Dinar Astaningrum, seorang ahli di bidang digital dan brand marketing communication. Mbak Meita ini telah membantu banyak brand mengembangkan strategi komunikasi digital yang menarik dan sukses. Terima kasih sudah hadir Mbak Meita. Thank you sudah di-invite ke sini. Salam kenal juga buat teman-teman. Halo. Oke. CLBK ya? CLBK. Oke, kita langsung masuk ke sesi diskusi kita. Mas Irhamna sebagai art director tentunya sangat memahami bagaimana visual kreatif bisa menjadi salah satu elemen penting dalam promosi digital. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana peran desain visual ini dalam membangun hook yang kuat dalam sebuah kampanye promosi digital? Oke, pertanyaan pertama udah langsung berat ya. Mbak siapa namanya? Caca. Mbak Caca. Pertanyaan pertama udah langsung berat ini. Kayaknya tegang banget. Gitu ya, gitu, kita slow. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman yang mengejar presensi saya. Oh, ampun Pak dosen, ampun Pak dosen. Enggak guyon teman-teman, tenang. Jadi tadi pertanyaan gimana kreatif sebuah desain grafis itu bagaimana cara membuat hook gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengalaman ya pribadi saya ya, memang saya cukup lama di Markom ya, marketing communication, dan itu pasti berhubungan dengan marketing, sales, dan promosi. Jadi itu termasuk lama. Kemudian setelah dari perusahaan BTW, perusahaan saya sebelumnya, kantor saya sebelum di KC, sebelum di UNESA itu pemilik mall ini. Ini kan mallnya punyanya PP ya. Halo teman-teman PP, saya dulu juga alumni dari sini. Kalau Mbak Meita ini alumni dari KC. Saya alumni anak Anda. Iya benar. Jadi intinya adalah bagaimana kita, jadi gini teman-teman. Kalau kita ngomongin bagaimana kita bisa menarik sebuah hook, sebenarnya bisa dicari, caranya ada bermacam-macam. Yang pertama mungkin kita bisa hook, kalau itu adalah materi audiovisual, kita bisa hook melalui audionya. Itu yang pertama mungkin ya, kita ngomong teknis ya. Kalau kita ngomongin hook secara visual, otomatis teman-teman terutama yang desain grafis pasti ngerti, tapi semua saya rasa juga paham ya. Visual yang kayak gimana yang bisa membuat orang itu tertarik. Yang pertama yang bisa kita buat adalah sesuatu yang tidak secara gamblang. Jadi kita mainnya ngambang-ngambang aja gitu loh. Jadi kita cuma main ngambang. Cara yang kedua, secara visual kita bisa langsung, kalau yang tadi kita mainkan ngambang, yang satu ini kita langsung punchline di awal. Kita kasih punchline di awal, di akhirnya baru kita penjelasan. Jadi kalau bisa, kalau kita ngomongin secara visual, kita jangan ngomongin visual yang terlalu banyak, terlalu berat. Apalagi kalau kita ngomongin sosial media. Kalau kita ngomong TikTok, saya sering berdiskusi dengan Bunda Herma. TikTok hooknya cuma 3 detik, 5 detik awal. Kalau kamu kelamaan, hookmu di akhir, percuma. Kalau kita ngomongin Instagram juga sama. Katakanlah kita punya poster nih acara KC Festival yang segitu banyak pematerinya. Kalau kita mau menerangkan Kak Meita ini adalah seorang terlalu lama, langsung kita munculkan mukanya,
slide selanjutnya kita bisa mainkan, baru kita penjelasan dan lain sebagainya. Intinya di halaman-halaman awal kita langsung mainkan punchline-nya, itu cara yang kedua. Jadi kalau saya bicara berdasarkan pengalaman ya, apalagi saya punya pengalaman di PB Property ya. PB Property ini kan jualannya kalau kalian ngerti, kalau kita jualan properti yang dijual adalah brosur ya. Berarti visual itu sangat berpengaruh. Visual nanti korelasinya ada juga dengan copywriting. Copywriting itu bisa yang masuk ke dalam desainnya, juga bisa masuk ke dalam captionnya. Tergantung kita menggunakan media apa. Itu sih kayaknya. Jangan terlalu lama-lama deh. Oke, kalau dari sisi komunikasi digital dan branding nih Mbak Meita. Kalau kita lihat sebagai kunci sukses nih dalam merancang strategi tersebut, bagaimana cara Mbak Meita untuk melakukan hal tersebut? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau tadi Mas Irham kan ngebahasnya hook 3 detik di awal sama kita bawa punchline. Tapi kalau aku, kita starting from basic dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita ngobrolin soal gimana sih visualisasinya itu seperti apa konsepnya. Mungkin slide-nya boleh ya, abang-abang yang di belakang FOH. Kita berangkat dulu dari yang basic awal. Langsung aja Mas, next. Oh ya mungkin sebelum perkenalan dulu aku Kak Meita niat ya pakai slide ya. Iya, saya agak niat buat teman-teman sharing di sini. Jadi nanti kalau mau minta slide-nya ini boleh banget karena kita di dalamnya ngebahas soal how to make branding dan cari cuan lewat digital. Karena kan sekarang ya semua kita bisa dapat duit dari digital gitu ya. Nah oke, kita berangkat dari nggak usah perkenalan. Lanjut aja. Sebelum kita mulai, ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu. Kalau marketing is about reaching everyone, marketing itu bukan gimana caranya kita menarik semua orang. No, kalau kalian masih basic marketingnya atau basic promosi yang dibilang sama Mas Irham ini tadi, itu masih kalian fokuskan, oh aku basicnya awareness, aku mau semuanya dapat. No teman-teman, kalian nggak bisa mendapatkan semua segmen. Karena kita kalau berbicara soal marketing in basic, kita harus tahu apa itu segmentasi audiens. Nah makanya di sini aku sebutin, it's about reaching the right one. Satu orang, satu segmen, bukan satu person ya, tapi sekelompok orang yang benar-benar sesuai sama apa yang target kalian, apa yang produk kalian mau sasar gitu. Jadi harus benar-benar mulai dari basic itu tadi untuk menciptakan promosi yang kemudian nge-hook. Jadi hook itu bukan dalam artian ya udah kopinya bagus, kopi bagus. Kalau misalnya segmentasi kalian nggak sesuai, it's bad teman-teman. Nggak ada orang yang kemudian tahu produkmu, nggak ada orang yang kemudian tertarik untuk membeli produkmu secara marketing. Kemudian mungkin slide selanjutnya Mas. Nah sebelum lanjut lagi nih teman-teman ya. Lanjut aja Mas, lanjut. Ini slide yang biasanya aku share juga ke teman-teman. Jadi pekerja kreatif itu biasanya lebih rentan terkena anxiety. Nah kalau misalnya teman-teman ini sebelum mendengarkan materiku nanti tidak siap untuk anxiety dan burnout karena kita adalah sama-sama pekerja kreatif, kayaknya kalian pulang aja. Tapi kalau misalnya udah siap, let's go. Kita akan ngobrolin soal branding dan how to make hook in digital era. Oke, selanjutnya kita akan coba ngebahas gimana sih caranya bikin hook yang benar-benar. Ini aku ada 4 strategi, let's go Mas. Nah yang pertama adalah audiensnya dulu. Audiensnya dulu tentukan siapa sih segmentasi kalian yang kemudian benar-benar orang-orang itu mau kalian sasar. Kalian bisa berangkat dari kalian tahu nggak sih materi tentang segmentasi atau sebelumnya belum diajarin nih sama Pak dosen. Katanya ini materinya Bapak dosen dan anak-anaknya. Udah tahu kan ya segmentasi kita bisa bagi demografi, kemudian kita bisa bagi behaviornya apa, kemudian kita bisa bagi dia psikografinya seperti apa. Itu kalian harus tahu dulu. Karena untuk bikin turunan hooknya, kalian harus tahu mereka itu sukanya warna apa. Misal brand kalian makanan, yang warna menarik apa sih? Hijau. Kemudian kalau brand makanan lagi yang pedas warnanya merah. Itu ditentukan dari segmentasinya dulu. Jangan tiba-tiba kalian produknya makanan tapi warnanya kuning kayak kontras kan. Nah itu kalian harus tahu dulu segmentasinya seperti apa. Kemudian audiensmu itu siapa sih, umurnya berapa. Nah dari situ kalian juga bisa nih mempelajari psikologinya umur kita nih Gen Z sama umurnya bapak yang sebelah saya ini milenial FYI, dulu dia bos saya di KC. Itu pasti kita punya behavior yang berbeda. Jangan kalian samakan. Ketika membuat konten, ketika membuat visualisasi itu jangan pernah kalian samakan termasuk kopinya teman-teman. Gak bisa kayak itu benar-benar fatal kalau misalnya kalian sesuaikan. Kalian nggak sesuaikan dengan audiensnya. Lalu selanjutnya baru kita masuk ke kontennya. Seperti apa bikin kontennya itu. Harus disesuaikan juga sama segmentasinya. Apa sih yang mau kalian jual? Apa sih yang mau kalian tonjolkan di dalamnya? Jangan pernah memasukkan kata-kata panjang. Kalau Mas Irham tadi bilang punchline-nya itu cukup di awal 3 detik awal, I'm agree banget kalau 3 detik awal. Tapi
penting juga buat teman-teman melakukan keyword research sebelum bikin hook. Jangan tiba-tiba, oh ini kayaknya bagus nih kontennya kalau misalnya bikin kayak gini, jangan. Pastikan kalian itu udah melakukan research secara keyword di Google, caranya seperti apa nanti juga ada sih sebenarnya di slide ini, jadi bisa dipelajari. Itu kalian perlu untuk melakukan researchnya dulu, karena itu akan menentukan seberapa orang sih yang kemudian engage dengan kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi marketing in this era jangan bicara doang soal visualisasi, jangan bicara doang soal gambar, tapi bicara juga soal data. Karena banyak banget orang-orang yang cuma asal, ya udah aku maunya warna merah. Padahal data di lapangan orang-orang nggak suka warna merah kalau misalnya berkaitan dengan produk atau branding yang kalian buat gitu. Meskipun data itu kemudian nggak sesuai sama selera kalian ya misalnya ya, jangan buat selera kalian itu sebagai patokan. Karena kalian itu menjual produk ke orang lain. Tempatkan diri kalian juga sebagai orang lain, jangan sebagai diri sendiri gitu, sebagai pembeli maksud aku. Nah, semoga sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya itu relevan. Relevan ini gimana sih Kak? Relevan itu sesuai sama audiensmu, sesuai sama apa yang mereka harapkan. Apa sih yang penting, isu yang penting, yang paling bisa menjawab permasalahan. Contohnya nih ya, kalau misalnya kalian jualan air mineral ini harganya misal 2.000. 2.000 itu biasanya segmennya siapa sih? Mahasiswa yang biasanya beli di Kopma atau biasanya beli di Kocika. Ya udah, berarti konten-konten untuk air mineral ini sesuaikan kayak mahasiswa haus nggak punya duit, kayaknya bisa nih minum air mineral. Beda lagi kalau yang kalian jual tuh air mineral yang harganya mahal. Kalian nggak bisa kan pakai kata-kata, aduh haus nih air mineral kayaknya enak, tapi harganya kalian 9.000. Ya enak sih, tapi 9.000 siapa yang mau beli? Pasti akan beda lagi kalau harganya itu price-nya di atas kayak kalian mau hidup sehat, mengurangi minum-minuman yang receh, beli dong minuman ini. Beda kan, udah tone-nya dari situ. Relevan, harus sesuai sama audiens. Berangkatnya sekali lagi dari segmentasi itu tadi. Jangan cuma ngandelin copywriting, warna, coloring, itu one thing. Tapi data is another thing yang perlu kalian tahu. Nah terakhir, sebelum kalian kemudian launching produknya itu tadi Kak ya, perhatikan juga, evaluasi juga, tanyakan juga ke teman-teman dulu. Biasanya kalau kita di marketing itu ada A/B testing. Jadi kita ngeluarin 2 campaign sebelum kita benar-benar launch. Simple aja ke teman-teman kalian. Kalian lebih suka warna yang mana nih guys? Kalian lebih suka warna yang A atau yang B? Dan itu juga harus disesuaikan sama audiens yang kalian punya gitu. Jadi kesimpulannya di sini aku ngomongin kalau misalnya kalian mau buat hook digital era, belajar dari data, segmentasinya harus tepat dan kemudian sesuaikan juga dengan audiens. Dan jangan lupa buat tanya ke teman kalian. Jangan kalian memasang perspektif, ini udah bagus sih menurut aku. Menurut kamu belum tentu menurut audiensmu bagus gitu. Jadi fokus ke audiens kalian itu tadi. Gitu sih Kak. Maaf ya agak panjang kalau ngoceh. Maaf ya Coach. Sudah sih. Oke, keren banget ya teman-teman penjelasan dari Mbak Mita ini. Nah, Mas Irham, nah kalau dari kita sering banget dengar visual storytelling. Gimana ya caranya menciptakan cerita visual yang kuat dan autentik gitu. Terutama untuk brand-brand yang ingin menonjol di era digital ini. Oke, satu pembahasan baru lagi ya. Jadi kalau gini, saya mau nyambung sedikit sama Kak Meita ini tadi. Kalau saya dulu pernah ngutek-ngutik, sebenarnya teorinya sudah cukup banyak, Cuman saya mencoba menyederhanakan. Dulu itu saya ingat sama Mbak Ramadhani, juga dari KC Media juga. Halo Mbak Ramadhani. Jadi kita bikin itu yang sederhana, gimana kita bisa membuat sesuatu itu menarik. Relevansinya sama kayak yang dikatakan Kak Meita, kita cuman bilang kita butuh CAM, C-A-M. Yang pertama adalah kita harus membuat sesuatu atau create. PPT-nya nggak ada ya, jadi kalian membayangkan saja ya. Jadi CAM, C-nya adalah create, jadi kalau kalian ingin menampilkan atau meraih suatu target pasar, berarti kalian harus membuat sesuatu. Entah itu bentuknya adalah secara kasat mata, secara visual, atau mungkin audio, atau mungkin secara verbal. Jadi nggak ada gambarnya atau memang gambar dan lain sebagainya atau audiovisual. Kemudian yang kedua A-C-A-M ya, yang kedua adalah audiens. Saya sangat setuju sekali, semuanya harus kalian sesuaikan sama audiensnya. Kalau kita bicara tentang, Kak Meita tadi ngasih contoh adalah air mineral. Audiensnya siapa sih yang minum air mineral? Banyak sekali. Jadi kalau kita ngomongin masalah desain itu tidak melulu desain yang bagus itu yang seperti apa. Nah karena kita tidak ngomongin masalah seni. Kalau saya sering berkali-kali bilang ke teman-teman, terutama mahasiswa saya, tuwek banget ya mahasiswa bro. Jadi ke teman-teman, saya sering bilang, kalau kalian ngomongin masalah estetika,
itu ranahnya masuk ke ranah seni. Tapi apakah desain tidak boleh estetika? Boleh. Tapi desain tujuan utamanya adalah merespon yang namanya masalah. Dalam artian kalau kita ngomongin penjualan air mineral, masalahnya apa? Oh, ini saya minta seenggaknya sellingnya bagus, target marketnya bla 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 bla. Kita sesuaikan sama audiensnya. Jadi kalau audiensnya, mohon maaf mungkin teman-teman katakanlah ses A, ses B dan lain sebagainya, kalau kalian udah ngerti masalah itu, kita bisa sesuaikan secara visual, kalau kita ngomongin visual ya. Kemudian secara audio yang seperti apa, tidak serta-merta semua tren itu bisa diikuti. Karena bisa jadi segmentasi yang pengen dijual sama air mineral ini adalah segmentasinya Kak Meita yang cerdas dan berbinar-binar. Berbeda dengan saya bapak-bapak yang jokesnya bapak-bapak. Jadi nggak akan masuk. Kalau kalian menjual sesuatu kepada saya, relevansinya masuk ke jokes bapak-bapak. Kalau itu dijual ke Kak Meita, mungkin Kak Meita cringe banget kan ya. Nggak cocok. Kemudian yang ketiga adalah medium. CAM, create audience sama medium. Jadi kita sesuaikan medianya apa aja yang kita pakai. Atau kita mau fokus ke media mana. Karena ketahuilah, saya dulu berpartner dengan Kak Meita setahunan ya. Sekitar setahun lebih, hampir 2 tahun juga mengelola KC Media ini, kita akhirnya mengerti secara audiens, secara medium, platform, katakanlah KC Media kan punya YouTube ya, kita punya YouTube, kemudian kita punya Instagram, kemudian kita ada TikTok, kemudian kita juga ada LinkedIn, sebenarnya banyak, kita ada Twitter, tapi akhirnya kita mengerti. Kalau untuk yang Twitter kita harusnya seperti apa? Kalau kita untuk yang Instagram, audiensnya yang kita bangun yang seperti apa? Jadi setiap platform itu memiliki keunggulan masing-masing. Nggak bisa kita punya materi sesuatu. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian ada yang follow TikTok KC Media, kemudian Unesa TV ya, kemudian di Instagram Unesa TV, walaupun bahannya sama, kita nge-treatnya secara medium, secara eksekusi akan berbeda. Karena pangsa pasar TikTok dengan pangsa pasar yang di Instagram, apalagi ketika kita melakukan itu di YouTube, kita punya 3 omni channel ya, katakanlah kita melakukan semua channel dengan satu produk yang sama, katakanlah kita punya campaign yang sama, treatnya akan berbeda-beda. Karena tidak akan berhasil kalau kita melakukan sesuatu itu hanya duplikasi atau mirroring. Karena segmentasinya akan berbeda-beda. Teman-teman di sini yang nggak punya TikTok siapa? Oh ada itu Danar. Kenapa nggak punya TikTok Danar? Kamu sepuh dah. Toksik Kak. Toksik ya? Ya enggak. Jadi era siapa yang masih main Facebook secara berkala aktif? Ada yang masih main Facebook secara aktif? Masih ada Danar, oh ini memang beda ini Danar kalau sama segmentasinya mereka nggak bisa digital. Ya kita, ya. Ya melu aku ya Pakmu. Jadi dari satu ruangan ini saja yang saya menyangka bahwa semuanya memiliki TikTok, ada 1-2 orang yang tidak memiliki TikTok. Seperti nyambung yang dikatakan Kak Meita tadi, kita tidak bisa nge-grab semuanya. Itu akan buang-buang, katakanlah kalian maju ke medan perang ya, kalian maju ke medan perang, kalian punya peluru 70 peluru, kemudian di sana ada banyak musuh ke depan, di depan kalian ada banyak musuh, kalian tembak secara membabi buta, tidak peduli kemanapun, yang penting dapat banyak. Itu kira-kira yang mati dengan yang meninggal ya, yang agak baik ya, yang meninggal dengan yang peluru yang sia-sia itu perbandingannya seberapa? Sama juga halnya kalau kalian melakukan itu di sosial media atau di platform atau kalian melakukan campaign sesuatu. Kalau kalian tidak petakan segmentasinya, ya akan seperti itu. Nyambung juga sama yang storytelling dan lain tadi itu, sebenarnya intinya kita harus ngerti, paling penting ya kalau kita ngomongin marketing pasti ada STP ya. Segmentasi, targeting, positioning, kita harus memposisikan dan lain sebagainya seperti apa. Itu sih Kak. Oke, dari Mas Irhamna udah membagi tips bagaimana bikin visual yang kuat dan autentik. Nah, kalau Mbak Meita nih, kita ngomongin soal brand engagement.
apa langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk membuat konten yang nggak hanya menarik perhatian tapi juga mendorong audiens ini berinteraksi? Oke, mendorong audiens berinteraksi, purchasing gitu ya, entah itu dia ngeklik, nge-save, nge-share atau beli yang paling penting kan. Oke, kalau Mas Irham tadi ngebahasnya kan soal awareness level ya Mas ya. Karena kalau kita bahas soal brand engaging itu kan udah another level ya teman-teman. Kayak di sini ada yang pengen jadi digital marketing gitu nggak sih? Atau ya udah saya mau jadi visual storytelling aja. Ada nggak yang pengen jadi digital marketing ntar di karirnya? Atau ini masih mahasiswa semester berapa? Kayaknya masih 1. Oh masih 1 ya. Ini gambaran aja ya teman-teman ya, gambaran. Ada yang semester 3 tapi masih awam banget ya sama dunia marketing gitu ya teman-teman. Karena marketing itu sangat luas, sangat jelimet. Sangat jelimet, jangan dipikir marketing itu gimana caranya kita bisa menjual barang. Iya pasti, goalsnya akan menjual barang. Tapi kalau kita ngomongin soal brand, itu ada banyak stage-nya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin soal coloring, kita ngomongin soal hook, itu tadi kita ada di awareness level. Tapi ada lagi yang namanya kita ada di interest level. Interest level itu apa sih Kak? Aduh pusing banget nih ya interest level. Jadi awareness level itu gimana cara kita nge-grab audiens sebanyak-banyaknya. Ingat, nge-grab audiens banyak-banyaknya untuk interest, untuk tahu produk yang apa kita jual. Untuk tahu apa yang sedang kita lakukan. Tapi untuk kemudian engage itu masuk ke tahapan interest. Tapi nanti sebenarnya interest ini masih panjang lagi teman-teman. Ada tahap namanya consideration, kemudian ada lagi yang namanya purchase, kemudian ada lagi yang namanya advokasi untuk retain ulang. Tapi kita bahasnya di level gimana cara mereka bikin interest dulu ya. Gimana caranya buat kemudian dia tertarik dengan apa yang sudah kita sajikan. Itu berangkatnya teman-teman, sebenarnya ada beberapa cara. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kalian itu bikin kontennya itu relevan aja dengan apa yang dibutuhkan sama audiens. Karena kalau misalnya kita ada di level brand awareness, ya udah coloring, ya udah kita info-info umum dulu aja deh, spesifiknya gitu ya, info umum aja. Tapi kalau bikin mereka engage sama kita, infonya harus detail. Misalnya contohnya air mineral lagi ya. Paling hook awal di awareness, gimana caranya buat kalian tertarik sama air mineral yang tidak ada mereknya ini adalah kalian mau minum air mineral yang seger-seger enggak gitu. Nah itu awareness level, karena pasti siapa sih orang yang panas-panas Surabaya yang jaraknya dengan matahari hanya 1 kilan ini tidak mau minum yang seger-seger? Pasti mau dong, tapi kemudian gimana caranya kalian nge-grab mereka biar mau beli. Nah ini kalian bikin satu storytelling, satu brand yang berbeda lagi, brand communication yang berbeda lagi. Misalnya kalian mau minum air seger-seger yang harganya ramah di kantong enggak? Itu kan beda lagi, kita udah menambahkan informasi ramah di kantong. Oh pasti orang udah interest, emang berapa ramah di kantong? Nah gitu caranya, jadi tahapannya itu berbeda teman-teman. Jangan disamakan ketika kalian bikin satu konten, blast nih kontennya. Kalian udah berharap ini bisa menghasilkan pembeli, no teman-teman. Pembeli itu, behavior orang-orang beli, itu ada segmentasinya sendiri. Dari mulai tadi awareness, interest, consideration, kemudian purchase. Termasuk juga ketika kalian bikin konten. Jangan berharap satu konten itu udah langsung nge-grab orang buat nge-repost. Jangan kayak gitu. Karena ada beda lagi, satu konten misalnya nih teaser keluarin dulu tentang KC Festival ini, K-Fest ini. Kemudian selanjutnya baru hook lanjutannya buat orang-orang tertarik sama K-Fest ini, tunjukin siapa aja pematerinya. Jadi jangan one package, kalau one package itu too much information, orang-orang jadi kayak sekedar lewat. Kalian di sini berapa orang sih yang nge-skip iklan? Atau kalian biasanya ngeliatin gak kalau ada iklan? Pasti nge-skip kan? Kalau iklannya apalagi nggak relevan sama kalian. Nah itu jadi salah satu challenge orang-orang marketing tersendiri. Makanya itu kita biasanya bikin segmentasi dan juga kita bikin layer yang berbeda. Konten-konten yang berbeda. Karena itu yang bikin orang engage sama brand kita. Yang bikin orang kemudian membeli atau merepost konten yang kita punya. Gitu sih teman-teman. Jadi jangan dianggap satu konten bisa nge-grab anything. Atau satu segmentasi bisa kalian dapetin semua. No. Based on data. Kemudian layering. Jangan gunakan satu konten untuk semua hal jadi satu one package. Nope. Gitu sih Kak kalau dari aku. Semoga kalian cukup mengerti ya. Kalau misalnya nggak mengerti mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin kalian bisa connect aku by LinkedIn atau kita connect by Instagram. Lalu kita bisa discuss lebih lanjut sih soal marketing dan gimana segmentation itu tadi. Itu sih Kak. Thank you. Baik, luar biasa sekali materi kita hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Teman-teman yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Mahidud Ima. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Oke, di sini saya ingin bertanya, kan tadi sudah disebutkan bahwa sangat penting kita untuk menemukan satu segmen untuk produk yang kita jual nantinya.
Nah saya mau bertanya nih Kak, kalau misalnya kita punya produk, kita jual produk, tapi produk itu juga sangat relevan dari beberapa segmen. Nah kita bagaimana cara menentukan segmen mana yang paling penting untuk produk yang kita jual? Itu saja, terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Kak. Tadi namanya siapa? Oh ya, Uni, halo Uni. Nuni. Aku juga ilmu komunikasi. Nuni. Iya, Nuni. Halo, aku juga ilmu komunikasi, kita sama Halo, commerce, Kak. tapi aku 2017 sudah banget. Iya. Salam kenal. Oke, gimana Angkatan sih? Jurassic ya? Iya, enggak juga Angkatan- sih, Anda yang lebih Oh, Jurassic. saya Mohon maaf. Jurassic. Jadi gimana sih kalau misalnya kita segmentasinya banyak, misal nih Liptin gitu ya, kita jual segmentasi kita ini bisa nih kalau misalnya ke ibu-ibu, tapi juga bisa ke anak muda, bisa juga ke balita misal. Sebenarnya itu nggak masalah kalau kalian punya banyak segmentasi. Tapi aku sangat mengencourage kalian untuk menemukan benar-benar satu segmentasi dulu. Nggak masalah kalau kalian mau kemaruk semuanya mau kalian jualin itu nggak masalah. Tapi percayalah guys, budget marketing kalian yang kalian keluarkan itu akan lebih besar. Jadi aku sangat menyarankan untuk ya udah fokus dulu aja ke satu. Baru kalau misalnya satu ini udah sukses, kalian boleh ngembangin ke yang lain. Nah terus Kak, gimana cara nemuin yang satu itu? Kan satu itu aja jelimet ya. Oke, caranya adalah based on research, based on data. Kalau kalian nge-provide sebuah produk, usahakan kalian punya manajemen, kalian punya gambaran umum dulu. Biasanya kita nyebutnya sebagai produk apa ya namanya, produk mock up lah. Yang intinya di dalamnya itu ada segmennya siapa, audiensnya itu nanti seperti apa, usianya berapa. Nah dari situ kalian bisa bikin turunan campaign yang pas. Nggak apa-apa kalau misalnya itu nanti nggak berhasil. Karena memang setiap produk kita perlu coba-coba dulu. Nggak mungkin kita bisa langsung berhasil. Tapi setidaknya kita meminimalisir budget yang terlalu besar. Gitu, cara nemuin audiensnya. Based on data, A/B testing aja, nggak usah takut. Karena kalian baru pertama kali mulai. Itu sih yang paling bisa kalian lakukan sekarang dan yang lebih basic itu. Kalau saran aku mungkin Bapak dosen bisa menambahkan karena saya kan based on practical ya yang saya lakukan di industri itu gimana. Saya dosen cuma berapa tahun, saya praktisi berapa tahun. Kan bertahun-tahun lebih tua Anda daripada saya. Oke. Menarik tadi pertanyaannya, bagaimana kalau produk kita katakanlah sama nih, ini kan produk kita ngomongin air mineral aja deh. Air mineral kan juga diminum sama orang dewasa, diminum kalau kita ngomong segmentasi secara umur ya. Beda lagi kalau segmentasi secara behavior, psikologi dan lain sebagainya itu kita ngomonginnya berbeda. Tapi ini bisa akan diminum oleh siapa aja karena tidak akan membuat yang muda menjadi lebih muda, yang tua menjadi lebih tua juga enggak kan. Sama, ini intinya menyegarkan. Segmentasinya luas, boleh enggak? Saya setuju banget sama yang dikatakan sama Kak Meita bahwa intinya memang yang lebih bagus adalah kalian nemuin niche market kalian. Market utama kalian ke arah mana? Walaupun secara produk ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi untuk promosi, untuk kalian melakukan channeling dan lain sebagainya, kalian kalau saran untuk awal memang kalian fokuskan dulu. Jadi based on data, Kak Meita tadi bilang ada A/B testing, kita juga bisa melakukan blind test sebelum kita mengeluarkan produk kita. Bagaimana produk kita dilihat sama orang tanpa ada brandnya. Apakah orang itu menerima? Jadi gini, katakanlah seperti ini, kalau saya sering bilang ke teman-teman semuanya bahwa kalau kita ngomongin selling ya, selling, penjualan, kemudian promosi dan lain sebagainya itu saling berkaitan. Kenapa? Katakanlah promosimu bagus, sangat bagus sekali, sesuai sama segmentasi, tapi produkmu busuk. Apakah itu bisa dinikmati sama orang? Tidak. Tidak bisa dinikmati. Jadi semuanya akan selalu berkaitan antara katakanlah kamu jualan makanan nih, kamu jualan makanan atau minuman, makananmu produknya sangat bagus, tapi tidak dilakukan promosi yang bagus juga. Ya yang beli ya itu aja. Jadi semuanya sebenarnya saling terkoneksi. Kalau kita ngomongin marketing is all about selling, market is all about positioning, branding, campaign, macam-macam. Jadi semuanya itu terangkum menjadi satu. Jadi intinya kalian nggak bisa hanya mengandalkan promosiku bagus nih, budgetku katakanlah tadi Kak Nuni ya. Nuni. Nah Kak Nuni bilang budgetku nggak unlimited, nggak masalah, aku grab semua segmentasi nggak masalah. Tapi balik lagi,
orang itu bisa menerima atau enggak secara produk, secara kontenmu, secara promosimu. Kalau dari aku sih gitu tambahannya. Kak Meita mungkin? Enggak sih, aman ya? Benar. Gitu. Oke, sudah cukup, sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, buat teman-teman kita buka satu lagi kesempatan buat yang ingin bertanya. Banyak ya langsung. Yang cowok itu loh, Mas itu loh. Ya Pak? Oh sebelah sana sudah ada, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Nabil. Bisa dipanggil Nabil dari UKM Broadcasting, Program Studi Teknik Mesin. Mungkin untuk teman-teman UKM Broadcasting bisa say dulu. Halo. Hai. Oke, pertanyaan saya yaitu apa saja strategi yang efektif dalam promosi digital untuk meningkatkan digital promotion? Terima kasih. Silahkan. Oke, kita ngomongin strategi. Sebenarnya kalau kita ngomongin strategi itu kita bisa pakai strategi 442, 4321. Jadi Indonesia kan? versus Cina. Enggak, maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kita itu tadi semuanya sebenarnya based on riset kita sama target kita. Kita bisa melakukan sebuah strategi marketing. Kita mungkin bisa melakukan, katakanlah kita punya sebuah campaign. Kita bisa melakukan teaser awal dulu. Atau kita melakukan, katakanlah ya, saya ingat tapi zaman saya dulu, katakanlah kita mau melaunching sebuah produk, kita biasanya yang dilakukan adalah kita menaruh logo kita sebanyak mungkin di media-media promosi kita. Tapi ada juga yang bikin hooknya itu lebih ke copywriting doang, desainnya sangat sederhana. Saya ingat dulu di tahun 2011an mungkin ya, ada iklan Tri, tahu provider Tri? Itu iklannya cuman sekedar tulisan, kalau kita dulu lebih banyak ya entah di TV juga, YouTube masih belum booming ya, sama di baliho di jalan-jalan. Dulu itu cuman hook yang dia lakukan hanyalah dia menuliskan billboard, katakanlah billboard itu bles hitam, kemudian ada cuman satu kata mau, MAU tanda tanya. Orang nggak akan ngerti itu apa. Tapi orang terbayang-bayang. Minggu depan ditambahin sedikit reveal brandnya, sedikit. Tapi orang masih nggak ngerti logo 3 ini apa sih? Oppo, AM3 atau apa? Orang-orang nggak ngerti. Kemudian setelah 1 minggu, 2 minggu di reveal lagi selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian campaign-nya mulai berjalan dan orang-orang sudah secara awareness. Jadi intinya bisa kita mulai dari awareness dulu. Kalau kita ingin, jadi tahapan-tahapan dari sebuah branding itu sangat bermacam-macam teman-teman. Yang pertama kita mau apa sih yang di tujuan kita tentukan dulu tujuannya mau ke arah mana. Kalau seperti itu sih. Jadi kalau pengennya ke awareness, bagaimana kita bisa ngehook orang secara awareness biar paham sama produk kita. Kalau kita tujuannya udah langsung ke selling, ya nggak usah basa-basi, kita main hard sell aja. Itu kan juga bisa. Kayak gitu. Oke, paling nambahin dikit ya, kalau based on praktikalnya gimana sih caranya bikin digital branding yang kemudian ngehook. Kalian berangkat dulu, bener banget yang diomongin sama Mas Irham tadi, langsung aja kalau mau hard selling atau apa silahkan. Tapi kalau dari basic on strateginya seperti apa, itu yang pertama kalian harus punya adalah identity-nya dulu gimana. Ini kita ngomongin strategi ya teman-teman ya. Jadi ada identity, kemudian juga ada visibility, kemudian yang terakhir ada credibility. Identity itu apa? Identity termasuk gimana caranya kita mengemas produk kita, mengemas copy kita, storytelling kita. Kemudian selanjutnya visibility-nya. Kalian mau ini tampil di mana? Karena kalau kita balik lagi nih ngomongin soal Instagram dan juga TikTok, itu berbeda banget. Instagram based on visual, tapi TikTok based on video. Aku tidak memungkiri kalau Instagram ada Reels, tapi lebih banyak orang-orang di Instagram itu mau lihat sebuah gambar yang lebih lebih bervalue, lebih ciamik tampilannya dibandingkan dengan TikTok. Paling TikTok kita cuma review-review aja. Nah dari sini kan udah beda ya, identity-nya, orang-orangnya seperti apa, color-nya seperti apa, visibility-nya juga beda lagi. Jadi kita ngomongin strategi ya. Identity, visibility, yang terakhir baru credibility. Nah itu caranya untuk nge-grab audience kita dan bikin digital branding kita itu lebih menarik. Tapi yang lebih simple lagi teman-teman ya, ini based on practical, biar kalian juga bisa langsung praktek. Pertama pokoknya tahu dulu segmentasinya, bener kan coach? Segmentasinya dulu, kita based on segmentasi. Apapun yang terjadi di digital promotion, based on segmentasi. Setelah itu kalian coba bikin call to action yang benar-benar menarik orang itu untuk kemudian beli.
Call to actionnya nggak harus kok beli sekarang. Bisa juga kalian coba tester dulu yuk, coba apa dulu yuk, gitu bisa. Tapi bikin call to action yang benar-benar nge-grab orang itu kemudian untuk lihat produk kalian. Nah setelah itu kalian juga bikin strategi lanjutannya, bisa banget kalau kalian mau bikin UGC. UGC content kan sekarang banyak banget ya, tahu kan UGC, User Generated Content. Jadi based on review dari influencer, based on review dari pengalaman user, itu bisa kalian jadikan salah satu strategi juga. Ini masuk ke gimana kita menampilkan visibility-nya seperti apa. Bisa juga masuk ke credibility-nya juga tadi yang aku omongin di awal. Jadi kayak gitu, contoh nih, contoh sederhananya. Kalian pernah ke mana kopi yang lagi viral itu? Tomorrow Coffee. Tomorrow Coffee, dia kan sebenarnya segmentasinya itu anak-anak muda ya. Tapi dia itu banyak banget bikin konten-konten yang benar-benar menarik anak muda. Contohnya, kalian bisa kalau misalnya download aplikasi atau kalian ketika punya apps-nya atau berlangganan, itu kalian bisa dapat produk-produk yang tambahan atau diskon-diskon. Itu contoh dari personalisasi konten dan contoh gimana mereka nge-grab visibility-nya itu tadi. Simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi pertama segmentasi dulu, bikin call to action yang menarik, kemudian visibility-nya pertimbangkan. Nah yang selanjutnya baru kalian coba untuk nge-grab user generated content itu tadi. Dan yang terakhir pokoknya kalian harus personal banget deh kalau digital era. Nah berangkatnya dari mana? Berangkatnya based on data. Jadi jangan kalian pikirkan semua strategi digital marketing itu sama. Apa yang disampaikan oleh saya, oleh Mas Irham ini sebenarnya based on practical, based on experience aja. Tapi selanjutnya produk itu terus berkembang. Dan kalian sebagai orang yang nantinya menyusun digital branding, digital strategis, itu based on produk kalian. Jangan kalian samakan, satu produk belum tentu sama dengan produk yang lainnya. Kalian harus belajar dari datanya dulu, punya segmentasi yang kuat, dan bikin perencanaan untuk gimana caranya visibility-nya itu bisa terlihat di orang-orang. Jadi jangan kalian samakan satu produk dengan yang lain. Ini aku sangat menemukan banyak banget orang-orang yang fatal, menyamakan satu segmentasi dengan segmentasi yang lainnya, menyamakan satu platform dengan satu platform lainnya, dan bahkan juga menyamakan satu konten dengan konten yang lainnya. Itu sangat fatal teman-teman. Jadi pertimbangkan data, segmentasi, dan visibility-nya dulu seperti apa. Gitu sih tambahannya coach. Semoga cukup menjawab ya Mas ya. Luar biasa sekali hari ini. Materinya cukup padat dan menambah insight baru bagi kita semua. Terima kasih Mas Irhamna dan Mbak Meita atas wawasan dan ilmu yang telah dibagikan hari ini. Jelas sekali bahwa promosi digital bukan hanya tentang seberapa sering kita muncul di media sosial, tetapi bagaimana juga kita bisa menarik perhatian dengan cara yang kreatif dan efektif disertai juga dengan riset. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke MC lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Irhamna dan Kak Meita Dinar telah menjelaskan dan memberikan kita informasi nih mengenai digital promotion. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Herma untuk menyerahkan sertifikat kepada para pemateri. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber. Akhirnya tadi kita bisa tahu nih apa aja tips-tipsnya untuk mendapatkan hook di berbagai platform sosial media. Dan kita jadi juga telah Baik, akan kita pandu untuk foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, sudah? Sekali lagi, baik akan kami pandu dengan hitungan 1 langkah di depan. 3, 2, 1. Terima kasih. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan untuk seluruh moderator dan juga narasumber kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada para pemateri dan juga moderator. Terima kasih KC People semuanya yang telah mengikuti K-Fest sesi 1 dengan tema digital promotion. Dan sampai bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Dengan saya Karna Abadi. Dan saya Salsa Claudia. Terima kasih dan sampai jumpa.